Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan Aludin Haris. Perkenalkan, saya Ahmad Muzammil Nur. Perkenalkan, nama saya Nabila Sidkia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajam. Kami dari Kelompok 6 akan membahas tentang struktur pasar dalam ekonomi. Halo everyone, kami dari kelompok 6 akan membahas satu materi ekonomi, yaitu struktur pasar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita selalu berinteraksi dengan pasar. Misalnya, membeli sayur, emas, motor, saham, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, struktur pasar dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah penjual, jenis produk, kemampuan menentukan harga. Nah, pada hari ini kami akan membahas 4 jenis struktur pasar tersebut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monolistik, oligopoli, dan monopoli. Untuk penjelasan tentang struktur pasar tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait penjelasan tentang pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Simak video ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Ialah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, serta barang yang dijual itu relatif sama atau homogen. Ciri dari pasar ini ialah harga itu ditentukan oleh penjual, sedangkan pembeli tidak bisa menentukan harganya sendiri. Lalu, contohnya adalah pasar tradisional. Di pasar tradisional, misalnya banyak orang pedagang itu menjual cabai, namun ada salah seorang pedagang yang menaikkan harga cabai tersebut, maka otomatis pembeli akan memilih cabai yang dihargai lebih murah. Maka dari itu, penjual di pasar ini disebut price taker atau penerima harga, yang mana persaingan di pasar ini relatif lebih ketat, akan tetapi keuntungannya itu normal saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar monopolistik dan apa itu pasar oligopoli. Jadi, pasar monopolistik itu adalah pasar dengan banyak penjual, tetapi produknya memiliki banyak perbedaan juga atau diferensiasi. Nah, contohnya itu sabun wajah. Kita semua tahu bahwa sabun wajah itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membersihkan wajah. Tetapi setiap brand itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya itu aromanya itu berbeda, kemudian kemasannya itu juga berbeda, apalagi kandungannya pasti juga ada yang berbeda. Nah, dengan perbedaan tersebut, maka penjual itu akan memiliki sedikit lebih kuat untuk menentukan suatu harga. Baik, yang selanjutnya di sini ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar yang hanya memiliki beberapa penjual besar saja yang menguasai pasar tersebut. Nah, contohnya di sini ada Telkomsel, kemudian Indosat, kemudian XL, Axista. Nah, pada industri ini jumlah pemainnya itu lebih sedikit, sehingga setiap keputusan harga atau promo dari satu perusahaan bisa mempengaruhi perusahaan lainnya. Nah, kemudian ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama itu penjualnya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, saling ketergantungan antar perusahaan. Jadi kalau satu perusahaan membuat suatu promo yang besar-besaran, yang lain biasanya ikut menyesuaikan seperti itu. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli.
Jadi pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual dan tidak memiliki pesaing. Ciri-cirinya yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada barang pengganti yang mirip. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk. Contoh monopoli yang pernah ada di Indonesia adalah perusahaan listrik negara atau PLN dalam penyediaan listrik. Karena hanya ada satu penjual, perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga. Namun biasanya monopoli dipegang oleh negara untuk mengatur kebutuhan penting masyarakat. Jadi, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa persaingan sempurna yaitu banyaknya penjual, tapi produknya sama. Kalau monopolistik, banyak penjual, tapi produknya berbeda. Sedangkan oligopoli yaitu sedikit penjual besar. Kalau monopoli yaitu satu penjual. Struktur pasar sangat mempengaruhi harga barang, tingkat persaingan, keuntungan perusahaan, dan pilihan bagi konsumen. Dengan memahami struktur pasar, kita jadi lebih paham bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam kehidupan sehari-hari.